Halo pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas beragam motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan juga profesional. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Di episode kali ini pemirsa kita akan membahas tentang mulai bisnis apa ya? Nah di studio Simpo TV sudah hadir nih pembicara inspirator yang luar biasa. Beliau merupakan seorang smartfluencer. Wow, inilah Coach Melati Gunawan. Hai Coach. Hai. Apa kabar Coach? Kabar baik. Coach biasanya dikenal dengan Coach Megan ya. Yeah. Oke, Coach Megan. Baik ya, sehat ya? Sehat. Iya. Mudah-mudahan sehat juga buat pet dan buat penonton Simpo TV. Yes, pastinya. Nah, hari ini Coach kita akan membahas tentang bisnis ya. Mulai bisnis apa ya? Namun sebelum kita bahas lebih jauh tentang bisnis, saya mau tahu dulu nih, Coach Megan ini kesibukannya apa sih sekarang ya? Ya, kesibukannya masih sama seperti kemarin-kemarin, sibuk on air, off air sebagai pembicara bisnis, influencer juga, dan aku ada komunitas bisnis juga untuk teman-teman untuk kita bisa maju bersama. Oke, gitu. komunitas apa itu? Boleh di-spill kan? Boleh banget, namanya komunitas Bincang Milenial. Kita terbuka untuk semua productivity enthusiast yang pengen bergabung, pengen belajar, karena kita percaya kalau bareng-bareng kita bisa lebih kuat. Wow, Gitu. berkolaborasi. Betul. Ya. Oke, mulai karirnya tuh di tahun berapa Coach Megan? Aku mulai sebenarnya awal mula banget sebelum di depan layar sekarang. Aku juga udah lebih dulu sebenarnya di depan layar tapi sebagai bisnis. Oke. Ya jadi aku mulai bisnis aku sendiri nyaris tanpa modal tuh sekitar 15 tahun yang lalu. Dan itu lumayan booming. Jadi banyak diwawancara media datang untuk meliput dan sebagainya. Tapi waktu itu Melatinya masih sebagai pebisnis dari mereknya. Boleh tahu produk apa mungkin? Aku manufacture untuk gift dan juga clothing. Ya, terus juga untuk karir di depan layar sebagai influencer, bintang iklan, kayak MC atau pembicara bisnis itu awal mulanya juga dari bisnis aku. Jadi aku cari model untuk bisnis fashionnya, terus agency yang aku kontak malah nawarin aku balik jadi model. So that's how it goes sampai sekarang sih. Jadi ada kesempatan nih. Iya. Oke. Kenapa nih? Saya mau tahu nih, kenapa seorang Coach Megan itu sampai mau berkecimpung di dunia bisnis gitu kan? Bahwa bisnis itu kan nggak gampang ya Coach ya. Yes. Kenapa awal mulai itu apa alasannya Coach? Itu pertanyaan baik banget sih. Sebenarnya latar belakang aku sendiri kan aku orang kreatif ya, dari desain komunikasi visual. Yes. Jadi waktu itu iseng-iseng aja gitu untuk bikin karya gambar yang emang aku suka. Dan ternyata waktu itu booming. Demand-nya jadi tinggi. Oke. Nah dari lucu-lucu udah jadi serius tuh, akhirnya jadi bisnis beneran. Dari iseng-iseng bahasanya gitu ya. Betul. Jadi serius dapat cuan. Bener, iseng-iseng jadi cuan, asik banget kan? Asik banget ya. Dan hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bisnis, yaitu mulai bisnis apa. Ini menjadi pertanyaan yang sangat membooming bahasanya, dan di mana-mana orang sudah mikir nih, gua dapat cuan gimana ya caranya. Satu, apakah harus berbisnis kah? Apakah harus menjadi content creator kah? Ataupun menjadi seorang pebisnis, bisnis apa yang harus kita mulai? Seperti apa konsepnya itu Coach? Iya, jadi sebenarnya aku senang sekali dengan topik hari ini, mau mulai bisnis apa. Yes. Ini aku yakin sekali banyak dari pendengar itu sebenarnya pengen punya bisnis sendiri. Betul. Tapi kalau ditanya juga yakin gak yakin mau mulai bisnis apa, karena sekian banyak produk, sekian banyak penawaran, atau bahkan dari skill diri sendiri gak cukup percaya diri. Yes. Nah mudah-mudahan setelah mendengarkan episode kali ini bisa pulang langsung bawa PR yang bisa langsung dipraktekkan. Yes, jadi terinspirasi ya dari Coach Megan yang pastinya punya pengalaman yang luar biasa yang tadi sudah Coach katakan ya. Bermula dari iseng-iseng akhirnya mendapatkan cuan, dapatkan ilmu juga ada, relasi juga dapat, kesempatan bahkan menjadi MC ini. Wah, luar biasa. Betul. Terima kasih loh Coach sudah hadir di Simpo TV hari ini ya. I thank you more for having me here. Iya, thank you banget. Dan hari ini kita membahas tentang bisnis, di mana bisnis itu sendiri pasti punya trennya tersendiri ya Coach. Bagaimana kita tahu tren apa yang, gimana kita harus take action langsung untuk tahu oh bisnis ini sedang eranya seperti ini nih. Bagaimana cara kita mengetahui itu Coach? Oke, jadi basicnya itu bisnis itu bisa kita mulai dengan dua pendekatan ya. Yang pertama
kita punya produknya dulu, lalu kita cari market yang mau. Atau udah ada marketnya, kita tinggal cari produknya. Udah ada marketnya artinya berdasarkan mungkin apa yang lagi viral atau kebutuhannya tuh lagi besar di pasar. Jadi yang mana duluan sebetulnya dua-duanya bisa, tergantung dari apa yang saat ini kita punya. Anggap nih kalau kita belum memiliki produk, kita mau membangun suatu produk atau membranding produk itu, apa yang harus kita siapkan, Coach? Jadi kita bicara dulu nih ketika kita mau atau pengen mulai dari produk yang ada dulu. Sebenarnya nggak usah susah-susah. First stepnya nggak usah cari kemana-mana dulu. Kita lihat dari apa aja yang kita punya nih. Karena diri kita sendiri sebetulnya adalah investasi yang terbaik, aset paling besar, aset paling top ya. Kita lihat skill kita. Kita bisa mulai bisnis dari hobi kita mungkin, kita bisa mulai bisnis dari pengalaman kita, atau kalau misalnya nggak nemu pun kita mulai melangkah dari lingkungan terdekat kita dulu. Teman-teman, keluarga tuh punya apa misalnya. Nah dari situ kita sortir lagi, mana yang paling besar yang kira-kira dibutuhkan pasar saat ini. Jadi harus mengetahui apa nih kebutuhan pangsa pasarnya sekarang ya. Dan apakah kita harus menentukan bisnis itu dengan passionnya kita, Coach? Kalau aku saranin lebih baik begitu ya. Karena dengan adanya passion itu bikin kita jadi lebih persistent dalam menjalani bisnis kita. Karena yang namanya bisnis itu, waduh, itu berat banget sebenarnya. Kalau nggak passionate, pasti bentar-bentar bawaannya pengen nyerah aja. Jadi beban bahasanya gitu ya? Iya, betul banget, betul banget. Dan kedua, kalau kita udah passion dan ini adalah sesuatu yang sudah kita tekuni sebelum kita jadikan bisnis, kita udah kayak punya natural experience sebelum kita terjun menjadikannya sebuah bisnis. Jadi memulai bisnis ini harus dari sejak awal kah? Atau harus kuliah setelah kuliah? Atau sejak kapan sebenarnya timing yang tepat untuk kita mulai bisnis sebenarnya, versinya Coach Megan? Kalau versinya aku tidak ada kata terlambat ya. Dan tidak ada batas usia harus sebaiknya mulai dari mana. Semakin muda malah semakin baik. Karena satu pertimbangannya kalau kita masih muda itu kan gut-nya lebih besar ya gitu, nyalinya masih lebih gede ya. Terus yang kedua mungkin penghasilan kita yang saat ini kita punya atau bahkan kita belum punya penghasilan. Jadi untuk kita mempertaruhkan apa yang kita sudah punya itu kan nggak sebesar katakan kalau kita udah punya karir yang stabil di luar sana. Misalnya kita udah punya gaji nih 80 juta, untuk kita replace 80 juta untuk sebuah probabilitas yang angkanya belum ada, itu kan mungkin lebih sulit. Dan pertimbangan ketiga, kalau misalnya kita udah punya keluarga, wah itu akan lebih susah lagi ya, karena akan ada banyak kepala-kepala yang kita pertimbangkan resikonya juga. Karena namanya bisnis pasti ada resiko kan di dalamnya gitu. We hope for the best, but don't forget to prepare also for the worst. Jadi harus ada persiapan yang matang sebelum kita terjun ke dunia yang benar-benar kita harus geluti dan kita sukai sesuai dengan passionnya ya. Yes, betul banget. Kalau aku saranin tetap sesuai passion kalau bisa. Kalau bisa silakan dengan passionnya. Jadi akan lebih menjiwai seperti itu ya. Betul banget. Ya. Mungkin kalau misalnya nih seseorang yang akan memulai bisnis merasa, aduh aku ragu nih. Bener gak ya? Bagaimana kita punya niat yang baik agar kita gak terus-terusan merasa ragu, takut, cemas untuk mulai bisnis, Coach Megan? Betul. Mungkin orang-orang yang sekarang lagi dengar akan bilang, wah lo enak banget karena waktu itu lo mulainya iseng-iseng, ya kan, iseng-iseng jadi bisnis. Tapi dari satu hal di sana aku belajar kenapa sih waktu itu aku berani untuk iseng-iseng. Iseng-isengnya juga punya keberanian, betul ya? Harus punya enough confidence juga kayak gitu. Satu hal kuncinya adalah kita biasanya ragu karena kita takut akan resiko sebenarnya. Kenapa kita takut akan resiko? Kita tuh sebenarnya takut resiko rugi, ya kan? Jadi untuk kita bisa mulai dulu atau punya keberanian untuk memulai, biasanya adalah ketika kita sudah mulai paham atau bisa memitigasi resiko tersebut. Oleh sebab itu, mulailah kecil-kecil dulu sehingga resiko yang kita tanggung kecil dan akhirnya itu bisa membuat kita lebih berani untuk memulai. Pertanyaannya, jika sudah terjun di dunia bisnis lalu menghadapi tantangan-tantangan tersendiri, bagaimana untuk
seseorang itu bisa konsisten, coach, agar dia tetap tidak, maksudnya gini, tidak terpengaruh dengan dunia kiri kanan yang kayaknya kamu nggak passion dari sana, kamu berhenti aja, produknya kurang nih. Bagaimana tetap kita konsisten sebagai pebisnis gitu. Oke, sebagai pebisnis itu emang nggak mudah sama sekali ya. Banyak sekali masalah-masalah yang harus kita hadapi, yang kadang-kadang kita sendiri juga sebenarnya nggak mampu, tapi kita harus lebih kuat daripada tim kita atau karyawan-karyawan kita. Nah, nomor satu udah pasti biasanya yang selalu aku pegang nih adalah turn pain into power. Jadi setiap kali ada masalah, aku selalu berpegang bahwa masalah ini adalah bahan bakar yang sangat baik, yang ketika aku taklukkan itu bisa membuat perusahaan aku jauh lebih maju lagi. Tidak terbawa arus untuk drop tapi malah pemicu yang baik gitu ya, coach ya. Betul. Jadi ketika misalnya ada satu momen-momen lah ya, dimana aku kayaknya mulai nyerah gitu, kayaknya aduh sulit banget gitu kan ya. Biasa aku duduk dan aku mikir, kamu mau bagaimana? You wanna stop or you wanna continue? Dan dengan kalau pilihannya stop atau continue, buat aku continue itu jauh lebih mudah daripada harus bangun lagi dari nol, belajar lagi dari nol, ongkos belajarnya lagi harus melalui tahap-tahap begitu ya. Aku pikir continue dan aku harus balikkan pain itu jadi power gimana pun caranya. Berarti kita harus punya yang namanya visi dan misi di awal yang baik ya, coach ya. Kalau seorang pebisnis itu harus banget punya mindset yang strong dan sehat. Karena ketika pemimpin punya visi misi, punya keyakinan dan optimisme yang baik, itu akan secara otomatis menular ke karyawan-karyawannya. Karena anyway, everything that looks the same on the surface, itu mesin belakangnya, artinya mindset pemimpinnya akan menentukan jalan perusahaan dan udah pasti nasib karyawan-karyawannya. Wah, luar biasa sekali, coach. Ini dari segmen pertama aja udah seru banget. Panas nih gitu ya. Saya mau mengulik lebih tuntas, tapi kita harus rehat sejenak ya, coach Megan ya. Untuk itu pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Masih membahas tentang mulai bisnis apa. Nah, sudah ada nih Coach Megan atau Coach Melati Gunawan. Coach, di segmen sebelumnya kita membahas banyak sekali tentang bisnis ya, ilmu bisnis pastinya. Nah, kalau kita mau mundur sedikit, Coach, dengan adanya era di tahun 2020 ya, di mana di sana kita benar-benar sangat struggling banget ya, bisnis apapun kita kerjakan ya, bagaimanapun harus tetap survive gitu bahasanya ya. Punya pengalaman apa nih, Coach, selama di era 2020 itu, Coach Megan? Mungkin boleh berbagi nih dengan para pemirsa yang ada di rumah. Wah, itu panjang kayaknya curhatnya tuh. Pokoknya awal mula COVID tuh ya, wah itu stres banget, Kak. Itu I think the most stress I ever handled in my life. Dan di saat-saat aku stres, pemirsa bisa bayangin, aku harus menguatkan karyawan aku dengan kata-kata motivasi luar biasa. Kita bisa melalui ini. Perusahaan kita stabil, masih sampai 1 tahun ke depan. Padahal kepalanya pusing banget. Gue mesti ngapain, ditanya mau ngapain. Bener-bener aku gak ada ide sih sebenarnya saat itu. Tapi you know, life goes on. Kita harus tetap mempertahankan karyawan-karyawan kita. Dan again ya, selama aku masih punya pegangan pain into power, itu terus yang aku jadiin bahan bakar untuk we keep fighting gitu loh. Jadi dari situ kita langsung business switching secepat mungkin, melihat ada apa yang kita bisa bantu. Mencari peluang itu ya berarti ya? Mencari peluang lebih untuk bertahan hidup bagi para karyawan, as well as bagaimana kita bisa berkontribusi untuk membantu kebutuhan masyarakat saat itu. Jadi yang kita lakukan adalah dari Women itu kita bikin masker yang non medis dan kita jual dengan harga yang sangat-sangat murah, karena tujuan kita saat itu adalah bagaimana perusahaan bertahan, dan yang kedua sudah pasti untuk membantu menstabilkan ya, karena kita juga punya kontribusi ya terhadap ekonomi Indonesia saat itu gitu. Jadi sangat struggling banget ya. Jangan sampai nanti di era-era berikutnya kita ketemu itu lagi. Namun kalaupun amit-amit sampai ketemu era itu, kita harus benar-benar harus survive, harus benar-benar bertahan, konsisten, dan maju tak gentar bahasanya kayak gitu ya. Maju tak gentar, pikirannya tetap harus sehat.
harus gimana ya, kuat buat diri sendiri tapi juga harus kuat demi karyawan-karyawan sih. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat konsisten mindset yang positif di era yang kita mungkin oke, nggak membahas tentang era pandemik. Bagaimana kita menghadapi situasi yang buruk sekalipun tantangan yang terjadi sudah negatif untuk mempertahankan mindset yang harus tetap positif, Coach Megan. Oke, itu perlu latihan ya. Untuk perlu latihan perlu banyak pengalamannya. Jam terbangnya tinggi ya. Dan akhirnya you gotta decide mau maju atau bagaimana. Saat itu di saat COVID, kalau aku mau pun tinggal stop pun I don't mind. Like I already have some some gold in my pocket gitu kan. Tapi kan nggak bisa hidup itu kita nggak bisa cuman mikirin perut kita. Bagaimana nasib karyawan kita yang udah sekian tahun bersama, ya kan? Itu pertimbangan aku sebenarnya paling besar saat itu. Yang paling bikin pusing adalah mikirin bagaimana karyawan-karyawan saya dan keluarga mereka ada di tangan saya. I tell you, it's not my money, cause I already saya udah bawa pulang gitu ya, bertahun-tahun berjalan. Tapi karyawan saya nih bagaimana? It's my responsibility. Dah itu satu sih. Karyawan-karyawan yang paling bikin saya berat ya, anak-anakku tersayang. I feel you nih. Oh gila ya. Tapi itu juga yang jadi bahan bakar untuk terus ya orang lain sih. Ketika kita berpikir tentang orang lain, bagaimanapun itu membuat kita jauh jadi lebih kuat ketimbang ketika kita mikirin diri sendiri. Lagi-lagi kita merasa bahwa kita harus bisa bermanfaat bagi banyak orang ya, Coach Megan. Betul. Selain tadi pain into power, tambah lagi nih di era COVID jadi belajar lagi mindset lain gitu ya. Jangan cuma mikir why aja. Tapi setelah why dan how. Gitu. Jadi bukan kenapa ini terjadi padaku. No, stop playing victim. Setelah itu tanya, how I change the situation. So take action yang pasti, yang jelas ya. Nggak hanya berpikir solusinya seperti ini, seperti ini. Ternyata kita harus udah lakukan yang terbaik gitu ya, Coach Megan. Betul, lakukan yang terbaik. Oke, Coach Megan masih membahas tentang bisnis nih. Pertanyaannya, gimana cara kita tahu tipe-tipe bisnis yang sesuai dengan kepribadian kita, Coach Megan? Oke, tadi kita sempat bicara soal passion ya. Ini it's good, it's nice to have if you can have a business that you are passionate. Gitu. Kalau aku, I always love what I do and I do what I love. Itu yang bisa membuat aku persisten menjalani setiap masalah yang terjadi di dalam apapun yang aku kerjain. Gitu. Nah, cara memilihnya itu harus sesuai dengan profil ya, profil diri kita, kesukaan kita apa. Nah, itu bisa kita lihat dari gamblang dulu ya, ada beberapa tes personality yang mungkin pemirsa bisa Google aja gitu, ada di IST test dan sebagainya. Itu bisa lah buat kisi-kisi gitu. Tapi yang paling penting adalah kita tahu diri kita sendiri. Ya kan, kita tanpa mengenali diri sendiri tanpa harus ada tes ini dan itu bisa lihat saja mungkin dari sosial media kita tuh. Biasanya tinggal scroll Instagram, biasanya tanpa sadar kita akan menemukan pola berulang yang cenderung memperlihatkan ketertarikan kita. Misalnya, jangan-jangan nih kita akan sadar kita ternyata suka foto makanan dan foto kita bagus. Misalnya, dan pemirsa mungkin sudah bisa memikirkan, oh sepertinya saya sudah punya portfolio nih. Bahkan sebelum saya memulai bisnis. Atau kita bisa lihat dari skill kita ya. Skill, jadi dari hobi, dari skill, atau dari prestasi dan pengalaman kerja kita. Nah, ini mesti kita sebaiknya kita olah untuk jadi bahan bakar bagaimana kita bisa memilih karir ataupun bisnis yang sesuai dan nantinya kita suka. Sebagai contoh, aku kan backgroundnya desain komunikasi visual, karena memang dari kecil talentanya gambar gitu. Terus waktu aku kuliah, aku membiayai sendiri ya, dan itu aku bekerja sebagai guru les anak-anak. Yes, dari situ aku kemudian mengkawinkan ini. Karena aku udah punya pengalaman dengan dunia anak-anak dan menghadapi para orang tua murid. Berikut juga punya skill ya untuk ngedesain. Dari situ aku olah pertama kali akhirnya bikin souvenir ultah anak yang customized. Awal mulanya seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali, Coach Megan. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pemula bahkan untuk memulai bisnis ini agar tidak berasa bahwa
gua hanya ikut-ikutan tren saja atau benar-benar ini sesuai dengan passion kita? Bagaimana memilah dan apa saja tips dan triknya agar kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren aja, karena dengan ikut-ikutan tren mungkin bisa saja tidak akan konsisten. Apakah benar begitu, Coach Megan? Oke, pas banget. Jadi ada satu juga nih. Jadi kalau kita sebagai pebisnis itu banyak mindset dan pegangan-pegangan prinsip yang harus karena kan kita nggak ada yang ngingetin. Yang ngingetin kita ya harus diri sendiri. Nah, karena aku backgroundnya dari dunia seni, mungkin tahu Van Gogh? Van Gogh. Ya, Van Gogh. Tahu Picasso? Picasso, oke. Dua-duanya adalah pelukis luar biasa hebat pada zamannya. Tapi Van Gogh itu end up-nya dia selalu miskin sampai akhir hayatnya, dan Picasso itu kaya banget. Betul. Oke. Dua-duanya punya produk yang bagus, dua-duanya punya karya seni yang luar biasa. Tapi kenapa nasibnya berbeda? Oke. Dan kita belajar, it lays actually the difference adalah karena Picasso tahu bagaimana memarketkan karyanya. Oke. Nah, dalam bisnis tidak cukup ketika kita passionate dan bisa membuat karya yang bagus. Misalnya Pat jago masak, makanannya enak. Tapi kan jadi sia-sia kalau kita nggak bisa marketing, nggak bisa memarketkan produk kita. Dan untuk memarketkan produk kita, kita sudah bicara ke arah bisnis yang benar-benar bisnis. Ketika kita bicara bisnis, itu tidak akan lepas dari namanya baca data, fakta, dan user experience. Ini yang harus kita gabungkan di dalam produk kita supaya produk kita ini bukan cuman enak, bagus, tapi juga berhasil menjual di pasar dan berkualitas pastinya ya. Coach Megan, menarik nih pertanyaannya. Mungkin di rumah nih pemirsa Simpo TV ada nih yang merasa emak-emak ya di rumah aja, tapi pengen punya penghasilan yang lebih karena ada gap-gap ya, mungkin karena mengurus keluarga, mengurus anak. Apakah terlambat untuk memulai bisnis di umur emak-emak itu bahasanya, Coach Megan? Bagaimana pandangan Anda? Of course enggak. Jadi ini relate banget sama kehidupan pribadi ya. Jadi hari ini aku belajar nih, share is really within what I did. Dan menurut aku ada success story-nya. Jadi waktu aku mulai bisnis itu kan mulainya dari zaman-zaman kuliah. I need to survive, I need to pay for my school. Oke. Habis itu aku udah ngeset bisnis. Aku tahu aku wanita dan aku bakal menikah dan satu hari akan punya anak. Jadi aku kejar before 30, sebelum aku usia 30, aku sudah dapetin semua yang aku rasa aku mau. Oke? Karena aku tahu setelah menikah pasti akan ada PR-PR lain yang kemungkinan akan mempengaruhi produktivitas pekerjaan aku. So, yang aku lakukan adalah membangun sebuah sistem yang bisa mendukung kinerja aku. Bukan hanya sebagai seorang pebisnis, tapi juga sebagai istri dan juga ibu rumah tangga bagi anak. Nah, bisnis yang saat ini aku jalani adalah bisnis yang sudah dibangun menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bisnisnya online, bisa kerja dari mana aja, terus sistemnya, ya aku bangun sistem jadinya. Itu bikin aku jadi tidak lagi bisnis yang tadinya bergantung habis-habisan sama si Melati nih, menjadi sebuah bisnis yang bisa running automatically even without me. Keren banget kan? Oke, membahas tentang bisnis lagi nih terakhir sebelum kita closing ya. Di era digital, apakah membawa pengaruh yang luar biasa untuk dunia bisnis? Oh, sudah pasti, apalagi bisnis saya itu dimulai dari digital world. So, aku benar-benar orang yang sangat berterima kasih dengan adanya dunia digital teknologi, karena itu sangat-sangat mempermudah as well as meningkatkan produktivitas aku. Luar biasa sekali Coach Megan untuk segala inspirasinya. Seperti biasa Coach Megan di Inspirake selalu memberikan 3 tips yang bermanfaat untuk para pemirsa tentunya. Mungkin dari Coach Megan memberikan 3 tips. Yang pertama untuk pemirsa yang ada di rumah, silakan Coach. Start small, think big. Start small, think big. Mulai kecil-kecil dulu, karena kalau resikonya kecil kita biasanya lebih mau willing untuk mulai. Tapi kita harus punya visi yang besar. Nanti perusahaan saya ini mau jadi sebesar apa? That's called vision. Tips yang kedua.
ketika bisnis sudah berjalan, pastiin spend more to get more. Karena nggak bisa kecil-kecil terus, perusahaannya nggak berkembang dan keburu akan tergerus oleh kompetitor. Oke, tips yang ketiga. Pebisnis harus punya mindset yang super strong. Yang tadi, turn pain into power. Don't just ask why, tapi juga tanyakan how. Dan yang paling ketiga, paling penting adalah do your best, let God do the rest. Oke, luar biasa sekali. Coach, saya mau dengarkan quotes of the day-nya buat pemirsa yang ada di rumah. Wah, quotes of the day-nya ya. Oke, jangan tunggu bisnis sempurna dulu baru mau jalan. Jalan dulu sambil memaksimalkan keterbatasan lewat aktivitas bisnis yang ada. Good luck, jangan pantang menyerah, dan terus stay tune di InspiraCast. Wah, tetap ya. Terima kasih Coach Megan untuk segala inspirasi dan insight-nya hari ini. Sangat berkualitas sekali ya. Saya sampai ke bawah mindset positif sekali. Mau mulai bisnis apa nih ya? Sudah tahu nih. Harus sesuai dengan passion saya nih. Oke. Iya, abis dengerin jangan cuma didengerin. Jadi PR buat dibawa pulang ya, teman-teman Inspira. Oke, terima kasih Coach Megan untuk inspirasinya hari ini ya. You're welcome. Demikianlah program InspiraCast hari ini, inspirasi tanpa batas. Selalu saksikan program InspiraCast. Saya Patricia Andreas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Coach.